Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ada pisau Victorinox yang kita rehandle dan kita kasih sarung cukup premium. Untuk sarungnya tebal banget. Ini model di ditangkep ya, tidak seperti biasanya yang kita model dilipat. Nah, ini model dilipat kan seperti ini. Nah, ini ditumpuk kiri kanannya dikasih lapisan kulit yang cukup tebal sehingga memungkinkan untuk keamanan daripada jahitan. Tebal banget, model slobokan, tapi juga aman, tidak khawatir copot, tidak khawatir jatuh juga ya. Bentuk bilanya seperti ini, model Bullnose Victorinox. Jadi masih ada logonya. Ini kan tidak kita mirror full ya. Kalau di mirror full ini seperti ini, separuh tok. Nah, kelihatan kan. Kalau di full di sini, ini logo ini bisa hilang. Mirrornya dapat, tapi logo hilang. Seperti itu. Untuk handle-nya sendiri dari galih asem dan peksinya ini cukup dalam banget peksinya. Depan belakang pakai dural, melengkungnya cakep banget. Kalau aslinya kurang bagus sih, fibrok dan kelihatan kecil, tidak selaras dengan lebar bentuk pisaunya model Bullnose seperti ini. Dan ini kalau anak-anak juleha biasanya tekniknya dengan jari telunjuk begini, jari telunjuk bisa, terus pakai model dorik lebih enak banget. Dorik ataupun dorong dengan menggenggam begini enak. Ini cocok untuk orang-orang tua yang tenaganya sudah berkurang, tapi ketajaman dan performa dari pisau ini sendiri mampu mengimbangi gitu loh. Cakep. Panjang bilahnya 31, untuk lebarnya ini 4,8, jadi hampir 5 mili, lebar banget di sini. Ketebalannya 2,5 mili. Kita tes di tisu. Ini tajam banget. Tisu yang terbaru ini sebenarnya sangat susah ya dibuat mainan slice tisu itu, karena dia tidak terlalu rapat. Nah, ini tidak terlalu rapat dengan, kan tisu ini ketika kita angkat dua lembar dijadikan satu. Nah, yang terbaru ini tidak seperti Nice dan Paseo yang sedikit menyatu dari dua lembar ini. Nah, ini seperti ini, jadi agak susah juga. Kita ambil yang masih lipatan begini. Nah, tisu ini kan seperti ini, ada garis di tengah seperti ini. Nah, kalau kita pegang di sebelah sini, ini namanya memotong lipatan.
tanpa rikaso langsung gini, dari pangkal hingga ujung sudah tajam. Ini namanya memotong lipatan, dan ketajaman pisau itu bisa terukur tajamnya ketika dipakai memotong atau slice tisu, membelah tisu. Itu biasanya kalau 1, 2, 3 kali bisa, seterusnya kadang susah. Kalau dibuat ngerajang begini, biasanya begitu, tidak pasti gitu tajamnya ketika kita buat merajang tisu. Tapi kalau memang benar-benar tajam dan kering, dia bisa sampai seperti ini dan tidak berindil. Dipakai merajang itu dia terus tajamnya terus dapat gitu. Tapi sekali lagi ini tisu kan terlalu lembut ya, tisu itu lembut, jadi ketika dibuat merajang dia berindil, maka turun di kertas masih tajam, dikresek juga masih mampu, dan dipakai menyembelih juga sangat layak. Seperti itu ya. Terus selanjutnya kita coba ngebelah lipatan. Kalau tadi kan begini, kita pegang di sini kan begini. Nah, ini namanya kan memotong lipatan. Nah, sekarang kita coba membelah lipatan. Ini agak susah, apalagi merek yang ini nih sangat susah, tapi dia berhasil. Model dan ukuran untuk pemula sangat cocok, sangat premium juga. Tapi perlu diperhatikan ketika memegang untuk gaya tarik itu jangan begini, jangan dikasih space di sini, jangan tengah-tengah. Meskipun memegang begini ya, ini kan ada space sedikit. Ini bisa nyangkut kalau memang pakai metode gaya dorik atau dorong tarik. Ketika didorong jret ke bawah, dia ngebuka, lalu saat ditarik, kulit bagian atas, bagian yang sudah kesobek, yang bagian atas itu nyangkut di sini. Itu pengalaman di RPH, tapi beda nanti ketika diaplikasikan di Idul Kurban beda. Yang intinya kita harus memperhatikan genggaman kita itu nutup stopper gini. Nah, ini kan rapat, kena daging kita, menutupi stopper genggaman kita. Nah, itu insya Allah aman. Seperti itu, mending dikasih space di bagian sini. Ketika nanti kita mau gaya dorik, sapinya jumbo, jret, itu saat ditarik kita gelangkan jempol kita di bagian genggaman yang atas, itu malah lebih dapat powernya. Selanjutnya di kertas sangat tajam. Dikelok-kelokkan lurus, atau model puskat. Nah, ini puskat cerk itu berarti dia dapat. Atau model nah seperti ini sangat susah saya, tapi memang beda-beda teori cara orang mengetesnya gitu. Yang terpenting kita mengetes itu menggunakan alat, baik tisu, kertas, kresek, plastik, dan apalagi ya, alat lah intinya. Jangan menggunakan rambut, jangan menggunakan bulu, meskipun itu sah-sah saja. Kalau bulu misalkan ini banyak keringat, nanti kalau kebiasaan itu yang menjadi kebiasaan itu yang susah. Ya kalau ini stainless, kalau yang dari material baja-baja bekas, nah ini keringat ini nanti menjadi spot karat, sayang. Ya, sebaiknya kalau ada alatnya, misalkan kertas, kresek, dan tisu, kenapa tidak, kan begitu. Terus kadang pakai kuku gitu. Ya lumrah. Kadang di RPH orang beralasan di RPH nggak mungkin membawa tisu, nggak mungkin membawa kertas. Mungkin saja, kita kan bawa tas, bawa wadah. Nah, itu memungkinkan. Sama juga stropping. Nah, stropping itu diselipkan di sepatu boot, dipakai men-stropping di sepatu boot dan tidak membuat ribet kita saat menyembelih. Nah, itu. Tapi kalau memang benar-benar tidak ada stropping, biasanya eksekutor itu pakai celana levis lalu dilapkan di paha. Nah, itu juga ada fungsi, memang ada fungsi karena pakai kain levis. Kain levis halusnya sama kayak kulit domba. Tapi alangkah baiknya gitu kan, kalau ada alat, kenapa tidak pakai alat? Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tanyakan ke admin untuk
harganya. Cukup cocok sekali untuk kado orang tua yang biasa menyembelih di Idul Kurban. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.